beban kerja mesin pemotong rumput di QB64. Di sini saya menggunakan QB64 sebagai perhitungan. Nah, di sini ada program perhitungan beban kerja mesin pemotong rumput selama 1 jam. Kemudian yang kedua, saya menggunakan formula langsung dalam QB64. Langsung saja kita mulai di penjelasannya. Di bagian awal yaitu ada CLS. CLS ini digunakan untuk membersihkan layar sebelum program memulai menampilkan output. Kemudian ada deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel ini terdapat DIM, RPM, T, CSFC, efisiensi, kemudian di bawahnya ada P input, waktu, omega, P, F, eta, dan E. Apa saja kegunaannya? Yaitu DIM. Pertama, DIM digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe data double, yaitu bilangan desimal. Nah, variabel-variabel yang digunakan DIM ini yaitu ada RPM. RPM ini kecepatan putaran mesin dalam RPM. Yang kedua ada T, yaitu torsi. Nah, torsi ini dalam Newton meter atau sering disebut Nm. Kemudian ada CSFC. CSFC ini yaitu konsumsi spesifik bahan bakar dalam liter atau kWh, yang dimana nanti akan dimasukkan atau dihitung dari mesin pemotong rumputnya. Kemudian ada efisiensi. Nah, efisiensi ini yaitu efisiensi mesin dalam bentuk desimal. Misalnya 30% itu sama dengan 0,3. Kemudian ada P input. P input ini yaitu daya masukan dari bahan bakar dalam kW. Kemudian ada waktu. Waktu ini yaitu lama penggunaan mesin dalam jam. Kita kan nanti kan 1 jam ini. Selanjutnya yaitu ada omega. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut dalam radian per detik, yaitu atau sering disebut atau sebagai rumus rad per S. Kemudian ada P. P ini yaitu daya mesin dalam kilowatt, atau kita buat rumus kW. Kemudian ada F, yaitu konsumsi bahan bakar dalam liter atau selai. Kemudian ada eta. Nah, eta ini yaitu efisiensi mesin dalam persentase. Kemudian ada E. E ini sebagai energi yang digunakan dalam kWh. Next, lanjut yang berikutnya yaitu ada bagian input data mesin. Nah, di sini kita menggunakan RPM sama dengan 3000, yaitu kecepatan putaran mesin dalam RPM. Kemudian kedua ada T sama dengan 5 atau torsi dalam Nm. Nah, ini tadi yaitu T yang ini nih guys. Nah, CSFC yaitu 0,3, yaitu misalnya seperti yang tadi 30% tadi. Nah, CSFC ini 0,3 atau 30% konsumsi spesifik bahan bakar dalam liter atau kWh. Sama seperti CSFC, efisiensi juga 0,3. Terus ada P input 5,23 dan waktunya yaitu 1 jam. Kita menggunakan 1 jam ini. Nah, nilai variabel ini bisa diganti sesuai dengan mesin yang kita gunakan. Misalnya, jika RPM lebih rendah atau lebih tinggi, berarti daya mesin dan konsumsi bahan bakar juga akan berubah ya. Jadinya nggak sama seperti ini. Misalnya 2 jam kita menggunakan, ya ininya bisa jadi 6000, ini 10, atau ini 0,6 atau 30%, dan ini juga bakal berubah karena kita memakai 1 jam saja. Kemudian ada perhitungan langsung. Nah, perhitungan langsung ini kita yang omega ini menghitung kecepatan sudut dalam radian atau detik. Di radian ini adalah putaran
putaran per menit dikali 2 dikali 31.416 dibagi 60. Nah, nanti hasilnya akan muncul. Kemudian P ini yaitu menghitung daya mesin dalam kW. Rumus P-nya yaitu P sama dengan T dikali W ini omega nih, kemudian dibagi 1000. Selanjutnya ada F, yaitu menghitung konsumsi bahan bakar dalam liter per jam. F ini yaitu rumusnya F sama dengan CSFC dikali P dibagi efisiensi tadi. Kemudian ada ETA. ETA ini menghitung efisiensi mesin dalam persen. Rumus ETA ini yaitu P dibagi input, P input dikali 100. Kemudian selanjutnya ada E ini untuk menghitung energi yang digunakan dalam kWh. Rumus E ini yaitu P dikali waktu. Nah, ini akan menghasilkan kilowatt atau jam. Nah, frame ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan ke layar. Setiap nilai hasil dihitung dan ditampilkan di format yang rapi. Nah, di bagian akhir ini terdapat N. Nah, N ini digunakan untuk menandakan akhir dari program di QB64. Selanjutnya langsung saja kita run untuk menghasilkan untuk tahu hasil dari program yang kita buat. Kita pencet run, kemudian kita start, kita tunggu. Nah, muncul hasilnya. Ini adalah hasil dari perhitungan yang kita di sini tadi. Ini adalah hasilnya. Nanti langsung bisa di SS aja. Nah, kesimpulannya yaitu program ini menghitung beban kerja mesin pemotong rumput selama 1 jam. Yang kedua, menggunakan rumus fisika untuk daya, konsumsi bahan bakar, efisiensi, dan energi. Yang ketiga, outputnya dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Nanti akan dibuat tabelnya. Yang keempat juga, yang terakhir, dapat dikembangkan dengan input manual agar lebih fleksibel. Itulah penjelasan pemrograman saya.